Kalian pernah kepikiran gak sih sampah yang kita buang tiap hari itu perginya kemana ya? Apakah akan hilang atau akan jadi masalah baru bagi lingkungan kita? Jawabannya ada di sini nih, di TPST Bantar Gebang. Ini dengan NPM 081, saya Dina dan Anissa dengan NPM 083, saya Triswi Setiawati dengan NPM 094, dan saya yang terakhir Hana Syifa Maulana dengan NPM 095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau cerita teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Syifa Rohma Suhandi dari Universitas PGRI Jakarta. Maksud dan tujuannya apa? Nah, maksud dan tujuannya itu kami mau ingin tahu di daerah Bantar Gebang tuh seperti apa gitu Pak. Jadi kayak Kehidupannya. ya, terus di sini kan banyak pengumpul-pengumpul juga ya. Terus jadi mau tahu di sini tuh seperti apa kehidupannya. Terus kayak kan di sini kan banyak sampah ya, sampai kumpul gitu. Nah itu kira-kira tuh di sini tuh kesehatannya tuh kan kalau misalnya menghirup udara yang kurang bagus kan biasanya ke pernapasannya kurang bagus juga ya Pak. Betul. Nah, kalau itu tuh kira-kira tuh itu gimana? Saya jawab itu dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Dodi. Saya selaku ketua lingkungan di sini di Kampung Cikin Sumur Batu, RT 4 RW 3, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang. Yang pertama, adanya aktivitas pembuangan sampah atau disebut TPST Bantar Gebang. Dimulai itu tahun 1988. Dengan adanya TPST Bantar Gebang itu hari ini banyak secara tidak langsung menarik para kaum urban dari daerah, yaitu para pemulung, karena adanya mudahnya mencari pekerjaan tanpa syarat, tanpa dan lain-lain, hanya bermodalkan kemauan itu dari daerah itu datang ke sini karena satu, ingin merubah nasib atau ekonomi patokan itu, karena saking mudahnya, ya mohon maaf, SDM mungkin ya, saking mudahnya bagaimana mereka mengais rezeki di Bantar Gebang yang biasanya di daerah itu rata-rata kan petani, per 2 bulan atau per 3 bulan sekali mereka panen baru bisa menghasilkan. Sedangkan di Bantar Gebang setiap hari mereka panen. Bandingannya gimana ya? Intinya seperti itu. Banyaknya pemulung itu bukan secara legal atau ilegal, mereka datang bermukim. Kalau terkait tempat itu mereka kontrak lahan masyarakat atau masih bikin bedeng-bedeng, kelompok gitu. Rata-rata ya berKTP daerah yang saya tahu, asal mereka tuh banyak tuh dari daerah lebih Jawa Barat, tapi cenderung lebih daerah utara. Indramayu, Cirebon, Banten, ada juga sebagian dari Bogor juga ada, dari Karawang pun banyak. Rata-rata mereka
tidak menutup kemungkinan orang sini juga ada, cuma mungkin beberapa persen enggak, justru jadi apa ya, mereka tuh lebih banyakan apa sih disebutnya kalau lebih sedikit ya intinya pekerjaan pemulung itu orang sini justru lebih sedikit dibanding ya minoritas, menjadi minoritas di kampung sendiri itu banyak sih ya, banyak, tapi lebih banyak mereka sih. Dan terkait apa polusi udara hari ini yang sekarang dirasakan gimana? Ada nggak perbedaan udara yang tadi Santa berangkat sampai di sini? Ada nggak? Ada. Ini gimana? Goib ya? Bisa kita rasakan tapi tidak terlihat. Iya. Nah, itu adanya pengolahan sampah. Ini metana sedang, ya intinya sampah itu kan pasti mengandung metana. Iya. Kakak aja yang nggak setiap hari aja bisa tahu, bahkan harus tahu perbedaannya. Saya setiap hari pun bisa ngerasain. Kalau disebut udah biasa aja, kita bukan terbiasa ya, tapi kita juga punya rasa gitu ini. Kadang-kadang kita juga malu, juga insecure lah terhadap ada tamu gini gitu. Mereka aja dulu dan ini apalagi gitu. Ini bisa kita rasain. Ini metana jadi sampah. Karena kalau dilihat dari mapping kita dari atas, kita udah diputerin oleh sampah. Sumur Batu itu di luasnya pesisir ini TPA DKI Jakarta, di sebelah utara itu TPA Sumur Batu atau dari Kota Bekasi. Di sini ada 2 TPA, pengolahan TPA. Rata-rata sih kalau penyakit yang kita inginkan, tidak inginkan, ya alhamdulillah saya sih selalu berdoa semoga selalu sehat buat masyarakatnya. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada yang terkena ispa juga. Tapi pas sebelum mereka memulai untuk bersabar ini, mereka sebelumnya sudah tahu belum sih resikonya? Sudah, karena ini biasanya saudara bersama ada atau rekan atau teman mereka di sini cerita. Bang, kerjanya begini. Mereka tertarik, semua dengan resikonya kan. Itu nggak disebut safety lah, karena kita kerja di lapangan. Satu pastinya kena atau benda-benda tajam ya, kayak paku atau pecah-pecahan botol beling, bahkan tertimpa benda yang jatuh dari alat berat. Sebenarnya kalau dari pengelola itu udah ada aturan batasan jarak aman, yaitu 25 meter dari alat berat. Tapi kan himbauan itu terus dilaksanakan, tapi pelaksanaannya mereka juga yang mendekat, kan seperti apa kan itu. Banyak yang seperti itu juga, atau karena mobilitasnya tinggi juga, banyak alat berat, banyak mobil juga alat berat kan, ada serempet, ada kena pintu. Itu bagian dari resiko pekerjaan mereka, tertimpa kuruk sampah. Ada juga sih kalian udah tahu mereka dengan resikonya yang ada. Mereka mengambil ini karena ada rasa jiwa nasional juga ya Pak? Mungkin ada, kalau sepengetahuan saya yang ada yang memahami dan ada yang tidak. Memahami itu yang satu, kalau saya mengartikan pemulung itu bukan sebuah pekerjaan, tapi mereka tenaga ahli tanpa sertifikasi atau apa, tapi mereka melaksanakan. Kalian satu, mereka tahu mana barang yang bisa jadi uang dan ini jenisnya apa dan apa kemana dan harganya pun tahu. Tanpa ada pelatihan, jadi pemulung kan nggak ada pelatihannya. Tapi kalau di ukuran pemerintah untuk memilah itu pasti ada pelatihan. Ini jenisnya itu lama. Dari Bantar Gebang aja kita cukup bisa mempekerjakan mereka untuk memilah. Nah, untuk dari warga sekitar sini Pak, untuk menangani sampahnya itu secara pribadi kayak gimana?
Kalau lingkungan jadi aneh ya, terkadang gini, yang harus membedakan kalau di tingkat kota di perumahan pada umumnya dan kita di tempat sampah buang-buang aja. Misal sambil lewat lempar, atau ada armada lewat lempar aja gitu. Jadi bukan sebuah problem, justru kan kedatangan sampah kita hari ini dari Jakarta itu hampir 7.500 ton per hari, itu sampai 8.000 ton. Dengan pemangkasan kuota hari ini dari DKI Jakarta kan ada batasan hari ini hanya 200 armada yang boleh masuk ke Bantar Gebang. Dulu sih enggak, 1.400 per hari. Sekarang udah dibatasi hampir kurang lebih 600 sampai 700 unit, setengahnya berarti. Nah sekarang bludak, makanya kalau sampahnya di numpuk nggak diambil sama abang-abangnya, ini bagian dari kebijakan pemerintah dilaksanakan. Ya silakan, udah slow aja, santai aja, jangan karena keberadaan adanya kita berdekatan langsung ya, masih berdampak langsung pula terkait adanya pengolahan dan sumur-sumur yang ada di sekitar. Jelas masih ada pencemaran. Hari ini masyarakat saya ada namanya artesis yang dibuatkan oleh pemerintah, disuplai langsung dari sumur-sumur yang dibuatkan karena mungkin kewajiban mereka, karena ada unsur atau pencemaran. Tapi anehnya ketika pemerintah membuatkan sumur, kok di pesisir sampah titiknya, seharusnya kan ada kajian dulu, penelitian. Jangan hanya melaksanakan kewajiban bahwa mereka sudah selesai di situ, dan hasilnya pun nggak efektif. Ya kandungan besi, seng dan lain-lain lebih tinggi. Ya karena kita mengkonsumsi air itu juga. Tapi masyarakat saya di sini tidak mengkonsumsi air itu, hanya untuk kebutuhan MCK. Sumur airnya kita beli tanpa disubsidi. Seharusnya idealnya kalau ada pun dibuatkan sumur artesis, yaitu di jarak yang tidak tercemar, berjauhan minimal 1 kilo atau 2 kilo, disuplailah ke pemukiman yang tercemar. Dibalik. Ini terbalik, dibuatkan di sini yang belum tercemar malah disuplai. Kan aneh. Ya itu bagian orang nggak pernah bertanya dulu, dikaji dulu seharusnya seperti apa, diteliti dulu. Penelitian hanya berdasarkan mereka melaksanakan aja, jadi hasilnya nggak maksimal. Pentingnya bertanya itu, ya diskusi seperti itu pentingnya. Jangan hanya melaksanakan, udah ya betul kita disuplai air dibiayai oleh pemerintah, tapi nggak maksimal, hanya untuk mencetak. Kontribusi dari pemerintah itu ada, cuma masih kurang efektif. Enggak orang efektif, itu di tingkat bawah seperti kurang efektif, dirasakan enggak. Kalau kita sampaikan terkait kita kebutuhan air bersih, kan sudah ada artesis. Selain artesis, nanti kita akan supply dari PDAM Jati Asih di sini. Itu kan baru wacana, entah pelaksananya kapan. Sedangkan air itu kebutuhannya ya kita per hari. Makanya riskan betul ketika sumur artesis itu mati, masyarakat gelisah atau masyarakat teriak. Sumber kehidupan utama adalah kan air. Sering terjadi gejolak di masyarakat itu terkait air, pasti karena kebutuhan pokok utama itu bakti. Tuh kalau besaran kan di sini ada kan namanya uang kompensasi dari DKI Jakarta yang diberikan ke Kota Bekasi dan dikelola oleh kepala LPM. Besarannya itu dulu itu 1.200.000 per 3 bulan. Buat saya ukuran itu, kalau kita lihat ukuran uang tuh belum cukup. Kita ukur aja hari ini galon air mineral satu, misalkan per 2 hari atau 3 hari itu buat konsumsi minum aja berapa.
kalikan selama 3 bulan berapa? Buat saya itu aja belum cukup dengan semua yang ada di sini. Dan itu pun mendapatkannya juga sulit tahun 2001 kalau ya nggak tiba-tiba langsung memberi kompensasi, itu ada perjuangannya. Silakan. Bapak tadi kan Bapak bilang kalau ini kan diskriminasi dengan sampah ya. Betul. Nah, tumpukan sampah ini kan menjadi salah satu penyebab masalah lingkungan yang ada ya. Nah, itu tuh pernah nggak sih kayak saluran airnya tersumbat terus akhirnya menyebabkan banjir daerah sini? Jadi gini, kalau banjir ini kebetulan nih dataran tinggi Kak. Kalau kita ini kita nggak banjir, tapi air lindi atau air yang dari sungai-sungai itu ya banyak ke arah sana, ke arah selatan, ke arah utara sana. Intensitasnya yang tinggi gitu bercampur dengan air sampah. Oh iya. Nah, karena kalau pengolahan air lindi itu ada, tapi kan dengan sebesar ini nggak semua ini juga terkelola. Ya, namanya juga air. Pasti ada yang ikut, ada yang Berarti ini nggak pernah terkena banjir ya? Alhamdulillah, kalau ini dataran tinggi. Berarti banjir itu pas di bagian yang ada jembatan tadi ya Pak? Mana tadi sini? Iya. Itu nggak pernah banjir itu. Tinggi ini tinggi. Juga. Oh, ini posisinya berarti di atas ya? Di tinggi ini, di paling tinggi, dataran paling tinggi. Oh, sebanyak ini kalau misal hujan nggak masalah nggak? Jadi gini Kak, open dumping kalau menurut peraturan Kementerian Lingkungan Hidup kan acuan mereka kan dari tahun 2008 itu sudah tidak boleh, tapi tetap dilaksanakan sampai hari ini. Itu nggak tahu regulasi pemerintah, kita nggak ngerti, nggak paham, tapi emang udah over. Kayak Bantar Gebang itu sudah over, kan banyak cerita bahwa udah 70 lantai atau apa gitu. Aturannya itu emang udah boleh open dumping. Ya efek cuaca juga, terus tidak berkurang juga kedatangannya gitu. Ya itu akhirnya menjadi gunung pengolahan apa namanya waktu open dumping tersebut. Kondisi lagi cuaca emang lagi intensitas hujannya lagi tinggi, otomatis beban sampah atau bobot airnya juga bertambah. Jadi adanya penguraian di situ. Ya program itu kemarin yang hampir 7 orang meninggal, pengemudi sama apa ya pewarung yang ada di situ, hampir 7 orang yang kemarin yang meninggal. Dan ini kejadian memakan korban yang kedua kali, 2007 kalau nggak salah atau 2006. Yang ketiga pun ada, cuma tidak ini efek sosial medianya nggak kayak sekarang. Nah itu untuk penanganannya selanjutnya solusinya tuh gimana Pak? Biar nggak terjadi lagi hal tersebut. Adanya TPA buat saya itu pasti akan melanggar. Pemulung ya susah juga, dihimbau, dilarang, nanti akan melanggar. Juga salah. Jangan mendekat ke pendekat. Ketika terjadinya kejadian kayak kemarin, tetap pengelola yang salah. Tapi kan dari pengelola itu kan bagian dari pemerintah ya, karena di bawah naungan dinas lingkungan hidup masing-masing daerah. Di situ juga ada pekerja, ada pengelola. Ya karena emang udah over, udah susah, udah tinggi. Kan nomor 1 terbesar se Asia Tenggara ini pegangan TPA Bantar Gebang. Acuannya ini TPA seluruh Indonesia, acuannya Bantar Gebang. Kalau longsor atau terjadi chaos di sini, TPA lain pun nggak sama. Karena pusat ini sih. Pusat, ya kayak contohnya kayak DKI Jakarta. Di daerah nggak baik ya daerahnya nggak efek. Nah untuk tadi kan saya lihat ya sebelum kesini itu kan banyak banget sampah plastik. Hmm. Nah itu dari Bapak yang tahu, Bapak tahu Hmm. cara menangani sampah plastik tuh kayak gimana Pak?
Ya, jadi gini kak, hari ini pemerintah kan DKI Jakarta slogan itu yang sudah lama, pilah pilih dan olah, atau pilah dari rumah, residunya dibuang, itu tetap semua dibuang dari masyarakat, cuman di posisi terpisah, ya jenis plastik atau organik dan anorganik. Tapi apa namanya, pelaksanaannya tetap dicap, biasanya gitu, masuk aja gampang, tetap masuk ke Bantar Gebang. Sebenarnya udah betul dilaksanakan dari hulu, udah mulai dipilah. Misalkan di Senin diangkut sampah plastik nih. Saya pernah ada teman Jepang, orang Jepang, saya belajar juga bagaimana pengolahan sampah di Jepang. Jadi hari Senin itu plastik diangkut, hari Selasa itu kertas dan ini, hari Rabu residu gitu. Jadi benar-benar terfokus, jadi terkelompok gitu masing-masing. Kalau kita nggak buang aja dah, abang sampah datang ya buang, yang penting sampah. Padahal kalau benar-benar dilaksanakan pengolahan apa, pemilah pilih dan apa itu, buat saya itu jadi yang nggak jauh dari adanya pemulung ya, jadi nilai ekonomi juga. Tapi kalau pemikiran sini ekstrim, kalau sampah plastik nih disubsidi oleh pemerintah, habis ini kan. Dibanding ya mau bang, persoalan itu kan project. Sepakat dulu ya. Ini kan bagian persoalan. Dibanding anggarannya dan lain-lain, harus membutuhkan mesin dari luar negeri, tenaga ahli dan lain-lain. Saya mau cukup subsidi aja tuh per kilo. Di bawah ini kan plastik kresek itu harganya Rp500 per kilo. Setengahnya aja yang pemerintah disubsidi. Enggak. Yakin ya. Karena nilainya jadi nilai ekonomi akan tertarik, atau pemerintah melibatkan pihak swasta atau pihak ketiga untuk membeli hasil pilahannya disubsidi oleh pemerintah, karena ada kepastian membayar berapa ton nih bayar. Masyarakat pun ya pasti akan acuannya itu duit lah, dibanding ngebayar ya udah kita angkut sampahnya. Nilainya misalkan per hari per bulan itu berapa sih kalau di Jakarta? Kalau abang-abang sampah yang angkut 50.000. 20 kalau di sana. Ada 20.000 di 30.000 ya. Jadi subsidi itu aja deh. Kalau diterapkan bank sampah buat saya kelamaan. Terlalu sistem, terlalu program. Itu aja diangkut sama abangnya, sampahnya dibayarnya pakai apa sih, apa namanya, barang-barang yang tidak ini gitu ya, kayak rongsokannya itu sudah terpilah otomatis itu. Memanfaatkan itu udah. Kalau di hulunya itu dilaksanakan, di sininya itu di Bantar Gebang. Bapak sendiri, Bapak pernah ngerasain kekhawatiran nggak sih tinggal di tempat seperti ini? Khawatir lah kak. Saya bukan, kalau orang tua itu bukan cenderung kitanya yang khawatir, justru generasi anak-anak kita nanti atau penerus kita nanti seperti apa. Kalau saya sih ya kenapa saya berani berbicara, ini lingkungan saya, ini tanah air saya. Kalau bukan saya, siapa yang peduli terhadap lingkungan sendiri? Kalau saya terlalu keras, ngapain, capek, jadi aktivis juga melelah. Ya saya cukup ketika ada teman-teman datang perlu informasi, saya beri informasi. Contohnya hari ini saya ceritakan bagaimana lingkungan saya, bagaimana nanti generasi saya. Jangan yang berlarut seperti yang jangan kelamaan lah. Harus ada efek perbaikan atau recovery nanti yang dilaksanakan juga terkait perbaikan lingkungan. Siap. Di sini kayak ada uang kompetensi baru nggak? Ada. Kalau kira-kira kalau boleh tahu, kalau misalkan ada itu dananya tersebut pun dibagikan ke kakak atau ada yang dilakukan kita juga yang dari kakak sendiri untuk kakak kita sendiri? Jadi kita ada besaran itu per kepala keluarga.
ya besaran itu 1.250 dan 1.200 per 3 bulan. Jadi ada 4, dalam 1 tahun itu ada 4 kali pencairan. Dan pelaksanaannya itu ya oleh LPM. Kita hanya peng-SPJ aja di tingkat pengajuan, siapa yang yang berhak mendapatkan itu acuannya ketua lingkungan. Tapi saya pernah protes itu, protes bahwa dinas komunikasi ini terkait jarak. Saya di titik 0 nilainya sama segitu. Orang yang jaraknya jauh itu sama pula. Jadi adil itu bukan soal 50-20, itu nggak adil buat saya. Jadi harus berdasarkan jarak. Kita kan setiap hari ini metannya lebih per individu, kalau bisa per kepala. Iya. Udah manage kan? Itu saya harap sih adanya ini sih, pemerintah lebih concern ya. Pertama kesehatan masyarakat yang berdampak langsung adanya pengolahan itu benar-benar dilaksanakan. Puskesmas pun tetap laksanakan, adanya posyandu, timbang dan lain-lain. Tapi terkadang ya satu acuannya kan BPJS. Terserahlah mau BPJS mau apa tentang klaim pembiayaan mereka itu, silakan dari mana. Tapi yang penting itu ketika ber-KTP saya atau KTP yang berdampak langsung itu cepat tanggap lah, nggak usah mikir ada seperti apa, kan ini masyarakat besar ya. Anggaran pemerintah DKI Jakarta untuk komunikasi seperti apa. Kalau dari Bapak sendiri ini cara Bapak mengingatkan warga di sini akan kesehatan dan lingkungan gimana? Satu, ukuran saya untuk mengurus masyarakat itu yaitu tanpa itu saya nggak bisa bantu. Kenapa? Kalau patokannya kemanusiaan siapapun lah, saya libas lah, saya tabrak, bodo amat. Tapi ketika kita masuk ke dinas terkait atau ke rumah sakit, kan KTP Kak ukurannya administrasi. Saya jadi sih lebih mengingatkan itu. Bayi baru brojol segera dibuatkan akte, dimasukkan KK. Ketika kita agar bisa menjadi acuan atau mendapatkan klaim itu dari pemerintah, kan acuannya itu TP dulu. Itu yang paling saya laksanakan itu tuh, mengingatkan masyarakat saya untuk administrasi pendudukan penting. Terkait klaim dan lain-lain nanti kita bisa urus lah, apalagi dinsos, keterangan tidak mampu, atau lewat BPJS PBI yang dibebankan ke APBD. Banyak cara lah. Kalau nggak punya KTP, yang paling ukurannya nanti kita buat OT, orang tidak dikenal yang bisa lewat dinsos. Paling itu sementok-mentoknya kita untuk pembiayaan, tapi jarang. Tapi saya pernah melaksanakan itu. Alhamdulillah sih, namanya orang sakit pasti ada pembiayaan kan. Nggak mungkin ya walaupun free, oke, free, tapi kan mobilitas mereka transportasi, makannya kan dijamin tetap ada. Ya minimal yang sekiranya yang diklaim rumah sakit besar itu di pemerintah. Maupun kita caranya bagaimana bisa tetap harus dapat aksesnya dulu Pak. Buat saya ukuran Bantar Gebang, rumah sakit swasta ada 1, 2. Ini kalau urgent banget ya kelas B ada di RSUD Kota Bekasi kelas bulan. Saya laksanakan sih. Monggo, silakan. Mas, korek ayam dulu.
Bapak itu asli orang sini atau gimana? Kayak bapak tuh tinggal di sini tuh udah berapa lama, atau pas bapak nempatin rumah ini tuh udah ada sampahnya atau untuk pasar Gebang ini kira-kira udah dari tahun kapan ya Pak? Ya awal udah Dulu lahan kosong. Sejarahnya itu lupa deh. Intinya lahan kosong. Kayak sapana atau inilah lahan entah lahan pemerintah, entah lahan apa aja nggak tahu. Intinya nggak ada pemukiman di situ. Apa dulu galian tanah, saya juga nggak tahu dulunya ya. Intinya itu dulu pertama kali. Tapi masyarakat itu di sini di Bantar Gebang juga banyak pemukiman. Atau emang udah pemukiman asli. Tuh, ini kan bagian dari pemerintah Kota Bekasi. Dulu itu masih belum Kota Bekasi, masih kabupaten. Kota Bekasi kan tahun 2004 kalau nggak salah. 2001 berpindah jadi Kota Madya tersendiri, pemisahan dari Kabupaten Bekasi dan bagian dari Jawa Barat. Sedangkan asal sampahnya kan dari Pemprov DKI Jakarta. Ya mungkin mereka antar pemerintah provinsi dulu lah, buat MOU kerjasama antar pemerintah daerah karena ketersediaan lahan yang luas seperti itu. Dulu mungkin masih sepi, belum secara industri banyak di Marabong tadi itu belum banyak industri. Tapi kalau pemukiman itu emang kita mau sudah ya leluhur kita mau tinggal di sini. Bahkan saya lahir pun orang tua saya lahir di sini, besar ya di sini, sampai tuanya di sini. Saya pun sama. Kita ketemu hewan-hewan tuh Pak. Oh, apa? Macan. Oh, kambing. Ada kambing. Nah itu kan dia termasuk di Hewan langka, bukan? hewan di Oh. sini. Nah itu apakah kambing itu terdampak juga dari Bantar Gebang sampai Saya panggil dulu kambingnya. Bisa. tadi lewat lah Oh, kambing ada. itu iya. Kambing itu di sini dilepas liarkan masyarakat. Cenderung gini, masyarakat saya itu hewan ternak. Kambing, ayam cenderung dilepas liarkan. Dengan kebiasaan itu sejak dulu nggak ada yang namanya dicancang ya, apa sih? Ini pakai tambang tuh. Enggak, dilepas liarkan di sini. Jam 10 siang tuh dilepas. Udah mereka pergi ke dari rumput. Maghrib, sebelum maghrib tanpa disuruh mereka pulang. Bisa pulang dari sini. Nah, Udah paham dia. udah paham kebiasaan. Nah sebelum mereka pulang biasanya dipakai rumput-rumput nih digantung. Jadi ingat dia, oh sore pasti ada makanan pulang. Udah. Jadi emang bukan hewan liar, emang hewan peliharaan yang dilepas liarkan tanpa diangon atau dimeliharakan. Udah gitu aja deh. Kalau terdampak sih buat saya ada sih yang namanya keracunan apa nggak tahu, makan sampah apa ya, ada juga. Tapi yang bisa dilihat kambingnya sehat-sehat. Kita cek sana. Ada dokter hewan. Aman kok. Bapak ini harapan Bapak untuk masa depan kan sekarang sudah kan kalau misalnya tiap hari itu harus hidup di daerah Mandalika, lalu juga harapan Bapak di masa depan tuh untuk Bantar Gebang atau masyarakat di sini tuh apa harapan? Kapan? Untuk masa depan. Ya. Harapan saya sukses jadi orang kaya. Ya. Manusiawi banget kalau itu. Iya. Kalau terkait taraf hidup pasti ingin lebih baik. Iya. Satu, kalau pengolahan lebih baik, saya hanya bisa berharap. Karena itu kan bagian dari pemerintah. Iya benar. Ini udah berpuluh-puluh tahun. Berapa makan anggaran dari pajak masyarakat hari ini yang dilaksanakan, berapa puluh triliun, bukan angka yang sedikit. Satu teh aja semeja ini, Kak. Kita bisa ngeliat uang sebanyak itu di zaman Prabowo ya. Iya. Duit itu 11 triliun segitu, bagaimana itu?
Ya intinya pengolahan itu dari uang rakyat, dari pajak masyarakat. Pemangku kebijakannya aja kali ya dibenerin. Kalau orangnya udah baik, insya Allah akan menghasilkan yang baik juga. Dan itu amanah, ya kan? Kalau orang gak amanah, duit seberapa pun akan hilang, kan? Hilang kan gitu. Intinya lebih ke pemangku kebijakan. Kalau mereka concern atau mereka serius, apa sih yang enggak? Aku yakin kalau emang ikhtiarnya dilaksanakan, akan terlaksana juga yang baik. Tapi kalau hanya dijadikan proyek, dijadikan persoalan, hanya dijadikan mata uang, nggak akan selesai sampai kapan. Intinya gitu. Kalau saya berharap pada manusia, nanti saya ini dong, muslim. Iya benar. Harapan saya itu aja sih, lebih orang yang benar-benar serius, orang-orang yang benar-benar di bidangnya dan amanah. Saya pernah mikir gini, ini sampah nggak selesai-selesai, ini hanya dijadikan modal proyek. Jangan sampai selesai nih sampah. Kalau sampah selesai, proyek selesai. Iya. Hitunglah, coba tanya deh. Sama DKI Jakarta, berapa besar mereka menggelontorkan uang untuk pengolahan sampah. Simpel banget kita buang. Ternyata itu kita membuang sampah seperti itu luar biasa. Apa namanya, penganggaran uang, pengadaan apa namanya, armada, alat berat satunya berapa, 2M itu lah, unit itu. Tapi satunya itu berapa puluh atau berapa ratus unit yang sudah di, belum dan lain-lainnya, BBM-nya belum tenaga kerjanya yang digaji. Ya intinya itu, saya lebih concern yang serius lah. Kalau pemerintahnya serius, banyak orang-orang jujur, orang-orang baik yang benar-benar mau, cuman belum dikasih voksinya aja. Iya. Saya berharap dari DKI Jakarta yang sudah dilaksanakan pilah-pilih dan olahan itu, tapi di Bantar Gebangnya juga jangan hanya menyelesaikan di hulu, hilirnya pun diselesaikan, kayak melibatkan masyarakat, melibatkan pemulung, dari manpowernya. Tadi yang saya bilang tenaga ahlinya sudah ada, tinggal dibuatkan tempat. Satu juga kan membantu peran pemerintah juga. Nggak semua orang mau kan, Iya benar. tapi mereka bukannya hanya mau, menjadikan kerjaan juga buat mereka. Intinya itu dulu sih, sebelum teknologi yang dilaksanakan itu ya adaptasinya seperti itu. Terus dari hulunya diolah, dipilah, di hilirnya pun sama. Jadi enggak dari Jakarta ke sini ujung-ujung nih residu, enggak, tetap harus melibatkan, harus ada peran orang yang melaksanakan, personal orang betul, pemulung kan. Enggak serta merta langsung selesai, nggak adanya TPA, nggak adanya pemulung, nggak mungkin. Ini ukurannya orang, rata-rata sih pemulung udah di usia produktif juga banyak, tapi generasi mereka juga saya lihat hari ini juga banyak, tapi lebih cenderung ke pendidikan juga sudah mulai berubah. Yang tadinya nggak peduli sama sekali diajak mulung, hari ini nggak ikut sekolah. Saya kan tahu betul dulu gimana kan, hari ini mulai peka terhadap pendidikan, ke SD, SMP itu terbentur paling administrasi pendidikan, nah zonasi kategorinya daerah, mau tidak mau ke swasta. Itu kasihan sih mereka semangat tapi terbenturnya itu. Ya, semangat sih kalau ada yang sekolah, senang sih ngeliatnya. Kalau ada beasiswa apa dari teman-teman, terima kasih lah, dibantu. Ya merubah SDM-nya dulu lah, tingkatkan SDM-nya, pasti juga ekonomi dan lain-lain pasti akan berubah. Karena mindset-nya pula akan berubah juga. Ada lagi? Ini Pak, untuk terkait sistem irigasinya itu sering mengalami pemanfaatan atau Irigasi atau saluran air ya? iya. Adanya IPAL, ada pengolahan air lindinya, sungai sekitaran ini juga ada. Terus pencemaran masih sedang terjadi. Pengolahan yang baik belum.
dong. Ya semoga aja harapannya pasti lebih baik lah. Lebih baik. Terkait irigasi buat saya kalau kelancaran air mengalir itu lancar banget kak. Karena di tempat sampah nggak diajak juga ngikut, itu gitu doang. Kayak gitu. Nah itu jadi banyak. Bukan khawatir, sedang terjadi hari ini, tapi mengantisipasi atau minimalisirnya itu paling ada pelampung-pelampung yang buat menangkal sampah yang terbawa arus, paling itu. Tapi masih ada cenderung masih ke bawah. Yang namanya juga hulunya sampah, pasti yang terbawahnya juga sampah. Tapi lancar sih kalau untuk saluran air, tapi masih bercampur, belum terpisah. Silakan, mungkin ada ide atau dari jawaban Pak RT yang silakan jadi pertanyaan. Untuk Bapak sendiri, mohon maaf nih Pak, Hmm? Bapak sering mengalami keluhan nggak sih untuk irigasinya? Apa tuh misalkan? Kesehatannya atau lingkungan? Kompleks sih kak, bukan hanya kesehatan sih. Yang saya rasakan itu bukan hanya kesehatan, tapi psikologis juga ngaruh kak. Ketika saya pribadi, dia tahu tinggal saya di situ. Saya ke atau kecamatan lain, teman yang sekiranya teman saya, orang Bantar Gebang nggak, orang yang dekat sampah, kan bagi ibu ini. Itu buat orang yang hanya bercandaan, tapi tergantung hati kita nih. Kalau kita lagi banyak duit santai aja, iya ngapa lo kan? Iya benar. Kita lagi punya duit, lagi pusing, dilawan kan? Ibu ini, dan itu dari sejak kecil saya merasakan intimidasi ya, intimidasi gitu. Bahkan dari ya cuma beda RT doang zaman dulu kan masih kecil, pada tahu kita. Seperti itu. Sebutnya bulog sampah, dan itu masih membekas sampai hari ini. Makanya saya berani hari ini menyuarakan itu, bagian dari saya explore bagian yang orang yang nggak tahu, yang tahu. Luar biasanya, kan ada setiap persoalan itu pasti ada positif dan negatif. Saya lebih cenderung ambil titik tengahnya kan, hikmah dari sebuah perjalanan, sebuah peristiwa itu. Untuk gimana? Kita manusia emang sudah ditakdirkan. Kan kita keyakinan kita qada dan qadar kan. Ya saya ambil tengahnya aja, ya udah sudah terjadi adanya sampah, ya udah mau gimana? Ambil poros tengahnya aja udah, ambil hikmahnya. Justru itu yang bikin tenang batin kita itu. Kalau apa ya? Saya pernah ngomong itu berdamai dengan persoalan. Saking move on-nya gimana? Kalau kita keras terus hari ini, sakit hati terus kan, capek. Yang kita lawan bukan kita lawan ya, yang kita hadapin pemerintah. Ya udah sambil berenang aja udah, kita nikmatin di air lindi. Itu aja sih, ya hikmahnya itu kita ambil tengahnya. Ya adanya sampah, adanya pemulung, jadi ada mata rantai ekonomi, ada pedagang, perputaran ekonomi lebih cepat. Biarin inflasi di luar, di sini enggak. Nggak pakai dolar di sini. Masih rongsokan laku, ekonomi rakyat berputar. Ada lagi? Udah tanya aja. PRT anaknya 2, yang tadi sini. Dan saya juga kerjanya di situ kan. Saya sebagai keamanan. Tapi sekarang lagi jadi PRT gitu. Nanti kalau pakai seragam beda lagi. Pada deh. Ya. Tanya aja nggak apa-apa yang dikepoin. Musuh malu PRT-nya friendly begini. Jangan kaku. Jadi tadi sampein Pak dosennya gimana? Lu dengerin aja.
Ini dari kesehatan, mohon maaf ya, ini buat menangkal gas metana, jadi harus pakai asap. Iya. Kesehatan itu bukan hanya udara, tapi pola pikir. Jadi untuk menetralkan itu pakai nikotin ternyata. Iya. Biar lebih santai, relax. Apa? Tanya aja ini berapa penghasilan mereka pemulung. Penyakit-penyakit apa pemulung atau biasanya penyakit atau kan kalau sampah ini kan penyakit kulit ya. iya iya ya penyakit cenderung ya emang bener kulit, ispa, pernapasan, terkena benda tajam kak, Itu juga sering. tetanus lebih sadis. Itu berapa kali lipat dari bisa ular. Itu yang menyebabkan itu kan meninggal, iya. Kalau tetanus itu kan dari paku karat, kawat yang karat, jadi pernah sering terjadi. Kalau lambat penanganannya ya itu rata-rata gitu. Kok di sini ada vaksin-vaksin gitu nggak sih Pak? Vaksin dari pemerintah paling lebih ke balita sih ya, posyandu. Nah, Kalau lansia ada Pak? vaksin apa nanti? Itu posyandu langsung. Enggak ada posyandu manusia. Kalau cek kesehatan paling nggak wajib dilaksanakan, tapi sekarang ada kelompok ya dari luar untuk membantu cek kesehatan. Itu doang sih. Atau per 3 bulan wajib ini enggak. Paling cek gula darah, kolesterol. Tapi kalau periksa nggak boleh. Lu berarti masih sehat. Karena patokan ukuran sehatnya Pak RT kecil lah jadi. Pola hidup orang kan beda-beda. Ya ada sih itu doang. Nggak rutin juga, maksudnya nggak, bukan kewajiban ya, hanya berdasarkan misalkan ada teman-teman mahasiswa di sini pengen cek kesehatan, jadi bekerja sama dengan puskesmas gitu doang. Kan cakupannya obat-obatan kan harus ntar nyanyi baik pun mah nggak seru main begini interaksinya. Apa-apa. Sampah-sampah ini berarti dari Jakarta semua ya Pak? Jakarta. Soalnya saya pernah dengar ada impor sampah juga tuh. Oh iya ya. Ya kakak gue tinggal Jakarta ikut berkontribusi membangun Bantar Gebang, meninggikan sampah. Pastilah ada bagiannya. Dan semua sampah ada yang ke Jakarta itu di sini. Kan sudah dibangun yang RDM di Rorotan sama di sini. Ini RDM Bantar Gebang. Itu yang tembok karbon di dalam. Ini RDM. Atau pengolahan apa ya? Yang jadi batu bara atau hasil sampahnya itu dipilah. Yang benda keras itu enggak hanya sampah, nanti dicacah jadi kecil-kecil dan hasilnya nanti dibawa ke Holcim, dibuat briket, ditekan berapa bar gitu nanti jadi kayak gini sampahnya ukurannya, nanti jadi bahan bakar ya di briket di Holcim, jadi jadi nilai ekonomi bayar tapi belum maksimal, baru berapa ratus ton mereka laksanakan. Udah dilaksanakan, cuma belum maksimal. Ya kalau serius banget ya tinggal dibangun, duit banyak ini. Ya, saya bilang tinggal orangnya dulu serius nggak gitu doang. Udah. Iya dah. Saya mau nanya, kan tadi kata Bapak pengolahan sampahnya kurang maksimal ya, kurang baik. Nah, menurut Bapak ya kayak solusi yang Bapak pengen kayak pengolahan sampahnya itu yang pengen
yang lebih baik gitu, Hmm. biar nggak buruk kayak yang tadi bapak bilang. Yang terbaik ya solusinya. Solusi pengolahan yang baik. Ya. Nggak ada pendamping. Benar-benar. Ini kalau kita rujukannya Bantar Gebang, ya tumpuk aja udah. Tapi kalau kita rujukannya luar negeri, kan pengolahannya kita ukurannya lebih baik kan. Misalkan Singapura, ya negara-negara yang maju lah. Dia kan jenis sampahnya juga kan berbeda. Lebih sampah kita nih, itu cenderung basah. Anda tercampur, itu masuk semua, sampah dapur, sampah dan lain-lain. Yang penting sampah. Gimana penyelesaiannya pun berbeda. Enggak, jangan disamakan juga. Jadi polanya dulu dirubah. Baru. Kalau harus yang baik ya, saya ingin ya hari ini dijawab dengan teknologi ya, hadirkan, laksanakan. Gitu. Kalau dengan teknologi yang ya rujukan itu luar negeri aja lah pengolahan sampahnya. Itu aja. Sama aja sih, tinggal tingkat keseriusannya aja. Mau serius nggak nih? Hadirkan teknologi nih seperti apa gitu. Ya hari ini yang terjadi itu ya pendamping, adanya pemulung, adanya pemilah. Ya seperti itu. 40 kurang 38 tahun begitu. Tapi kalau di sini itu ada kontrol gitu nggak? Dari Dari mana aja, atau dari pemerintah, dari petugas ini? kontrol orangnya apa ya? Kontrol keadaannya ya. Enggak ada. Seharusnya ya ada bagian humas. Iya. Selalu bertanya seperti apa. Paling mereka lebih melibatkan pihak ketiga. Itu bagian dari itu. Saya jawabannya apa adanya. Seharusnya kan itu. Lebih seperti apa, bagaimana. Berarti selama 36 tahun ini Baru nggak mulai. semua. Paling cek udara, ada reses ya. Ya buat mereka sih gini kak, ukurannya udah memberi kompensasi saya sarankan. Ya mungkin karena acuan kita bernegara di Indonesia itu kan transaksional, memuaskan orang itu dengan nominal. Udah mau gimana kan gitu. Ya selesai dengan memberi uang, ya selesai lah. Ya gimana, kan aturannya nggak begitu. Kalau sudah pohon kurang baik emang ya gimana, begini adanya kan. Berbicara luas aja udah, fakta yang bisa kita lihat kan. Karena emang dulu itu tidak direncanakan kalau sampah seperti apa. Karena direncanakannya untuk pendamping aja. Dulu awalnya gimana sih beradaptasi setiap ini nanti dirubah polanya dirubah gimana? Seharusnya kan emang dari awal ground breakingnya seperti ini ya dari itu kan dari awal emang buat tempat sampah. Udah gitu aja. Jadi nggak mikirin gimana pengolahan yang baik, zero waste atau amonan buat siapa? Nggak ada juga kali. Ya hanya semoga. Makanya butuhnya nanti ada masih kita lakukan Gen Z, segmen milenial, bagaimana berkolaborasi ini. Ya ajaklah para generasi untuk lebih peduli terhadap ya minimal diri kita sendiri lah, nggak usah jauh lingkungan, diri kita sendiri. Ya orang tua, adik, saudara. Perlu orang yang bawel untuk mengingatkan itu ternyata penting. Udah itu aja dulu. Hal yang terkecil lah, nggak usah hal yang skala besar. Itu aja. Bagaimana kita berkontribusi terhadap kalau kita efeknya luas lingkungan. Patokannya dulu satu, cintai tanah air dulu. Bulwatan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Udah itu aja. Tanggung jawab kita dulu sampai situ dulu tuh. Baru kita tanggung jawab terhadap generasi. Nanti kan pada punya anak. Seperti apa? Ya melahirkan SDM yang berkualitas. Kritis boleh, tapi kan ada solusi. Jangan kritis doang, ada solusi mau ngapain?
Bukan orasi tapi sumpah serapah. Iya. Apa lagi? Berarti dengan adanya Bantar Gebang ini, menurut pengalaman Bapak, kira-kira seberapa persentase gitu antara keuntungan dan juga kerugian dampaknya gitu? Apakah itu seperti Iya saya bilang tadi positif negatif ya. Kalau di sisi kerugian, ukuran hidup layak buat saya ya karena ada yang sampai ya rugi lah kan. Karena bukan hanya satu generasi, bahkan saya generasi keberapa? Ketiga mungkin. Jadi, pertama orang tua saya generasi kedua lah. Orang tua saya betul-betul dari lahir adanya sampah. Bahkan sebelumnya situ tempat saya main dulu itu. Berinteraksi dengan orang-orang daerah. Ini orang ngomong kayak gini apa sih? Skeponya itu zaman dulu kan. Oh ini sering ya banyak namanya kecil ya. Wah nyari ini apa namanya? Namanya kecil kan kita bermain tuh. Styrofoam apa? Oh sono gitu. Kita nggak mikirin keselamatan, bahkan saya nggak berpikir bahwa nanti ke depan seperti apa. Oh ini apa? Kecil kita belum paham. Kita paham hari ini ya. Kalau disebut rugi, rugi kan siapa sih yang nggak pengen lingkungan yang asri, yang hijau, yang layak untuk ditinggali, ditempati. Kalau disebut untung, saya nggak ada untung kak. Tapi bagaimana kita memanfaatkan itu aja. Pasti di mana ada makhluk hidup yang sudah tinggal, pasti mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan. Nggak beda makhluk hidup. Intinya ditempatkan di gurun pasir, misal itu kadal tuh, mereka hidup. Kita nggak tahu kok bisa hidup. Itu airnya dari mana? Ya Tuhan itu maha adil. Kalau ada penghidupan di sini dikasih penghidupan juga. Ada nilai ekonomi, ada nilai rezeki. Pasti bertanya kok orang ini tinggal ekonominya dari mana kan mereka bukan. Terus tingkat pendidikannya seperti apa? Ya, kalau terus serta-merta kita menyalahkan pemerintah juga, ya udah salah. Itu gimana? Tapi ya selesaikan. Recovery lah penting. Perbaikan, pendidikan juga harus ditingkatkan. Saya ingin bukan hanya tingkatan SD, SMP, SMK, SMA. Masih berapa persen orang-orang sini yang peduli terhadap kuliah untuk jenjang selanjutnya. Tapi rata-rata sih lebih cenderung ke pribadi sih, kepedulian untuk buat kuliah. Belum ada dari pemerintah, ada cuma belum maksimal. Apa sih ngajak orang Bantar Gebang itu dibuat bodoh kan? Jadi jangan kuliah. Kalau ada yang pintar bahaya nih, dia kan suaranya kencang ya ke atas. Ini yang sedang terlaksana itu seperti itu. Jangan ada suara Bantar Gebang yang sumbang. Harus enak didengar tuh. Narasi saya pun pasti ada yang nggak seneng kan, nggak semuanya senang. Tapi saya menyuarakan. Ini Bantar Gebang dengan semua dinamika persoalannya. Jadi orang-orangnya, ya orang lah intinya orang dulu. Udah ukuran orang kan pasti ada sosialnya, kesehatannya, pendidikannya luas. Kalau positifnya ya alhamdulillah sih masyarakat saya enggak. Kalau ukuran taraf orang miskin tidak mampu mungkin jangan miskin ya. Kayaknya kan terlalu ekstrim kalau isi. Nanti dua apa semua nih. Ya alhamdulillah masyarakat saya masih berjakat bagi masih mampu ya. Ya nggak mampu aja ukurannya. Ekonomi bawah, tapi kalau miskin nggak miskin. Masih pada mau kerja kok dan nggak minta-minta. Masih mengandalkan dari kerja, dari milah, dari bekerja di pengepul. Alhamdulillah sih. Ada orang miskin cuma terlihatnya aja miskin. Orang yang kaya hati yang nggak mengandalkan orang lain tapi mengandalkan
apa-apa, silakan ngobrol aja. Kita kan sharing lagi diskusi. Ya, tapi ya udah. Nggak apa-apa kan, yang sekepo apa tanya aja sama saya. Mudah-mudahan informasinya ya bisa diserap, Ya. bisa diinformasikan. Tidak apa-apa. Ya, sekian aja. Segitu aja mungkin ya. Ya, kalau nanti ada teman dari universitas lain atau universitas sendiri juniornya diarahkan ke sini nggak apa-apa. Jarang mau bisa nemu yang peduli terhadap lingkungan sendiri. Iya benar. Susah. Ya paling semenjak kapan tinggal dari dulu ketemu di rumah. Makanya gue usah 5 orang, cukup saya aja selesai. Udah mencakup semua dengan pemahaman saya, itu aja. Tapi saya murni kok, asli, suara saya itu asli, benar-benar nggak dibuat-buat. Iya. Tapi natural aja, original. Saya nggak ada kepentingan lain selain saya menyuarakan suara masyarakat saya di sini, suara Bantar Gebang lah, gini. Pasti sama. Saya lebih cenderung hati saya datar aja sih Kak, nggak penuh dengan narasi kebencian, halus gue enggak. Datar aja, berimbang. Ini faktanya terjadi seperti ini kan gitu, nggak dibuat-buat. Perbuatan mereka aja jadi kayak gini. Lebih perhatian aja sih bentuknya terhadap Bantar Gebang. Iya udah. Asik. Udah kebanyakan pertanyaan ya. Saya mau siap terus jawab. Ya mungkin dari kami segitu, terus dari juga Bapak udah jelasin juga kan, Ya. ya, udah Ya. cukup semuanya. Siap. Alhamdulillah kalau bisa informasi yang saya berikan ya semoga bermanfaat. Selain buat pelajaran teteh, kakak, buat masyarakat saya juga. Itu aja sih saya. Ya pertama silaturahmi itu dulu, Iya. karena artinya kan luas. Ah iya, iya itu teh. Siap. Nggak apa-apa. Kan bagian dari takdir kita dipertemukan. Dan kemudahan teteh yang hari ini bisa bertemu saya bagian dari rezeki. Rezeki itu tidak melulu dengan nominal, tapi kemudahan urusan itu bagian dari rezeki. Ya. Dan saya nggak pernah bikin plang, RT aja tulisan nggak ada, saya nggak mau. Ini Pak RT-nya mana, saya pernah diam. Itu Pak RT, oh ini. Saya senang kedatangan teman-teman mahasiswa, senang ada peran aja bahwa ternyata Bantar Gebang itu ada diperhatiin gitu loh. Tugas saya ini ya menginformasikan, walaupun kepentingan akademik apa saya senang. Dan senangnya saya itu menyuarakan. Kalau saya menyampaikan itu nanti ke pemerintah, itu bukan diskusi, debat. Pernah di suatu forum perdebatan itu terjadi dan mereka nggak sanggup jawab. Dan saya senang, berarti saya menang. Iya. Tapi saya nggak dapat apa-apa. Tapi minimal di luar jadi bahan evaluasi. Jadi ketika mereka hadir, ancaman. Bang lagi pusing. Apa-apa. Jadi kan berpengaruh dengan kebijakan pula nanti. Ya, mulai berpikir kasihan deh, kasih ini alokasikan dan walaupun nggak langsung kan efeknya. Itu aja kan. Kalau ke sana masih ada warga rumah warga. Banyak
asli orang sini. Kalau rumah pemukim pemulung tuh yang gubuk-gubuk itu pemulung. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Indonesia PTI. Di sini kami ingin mencari update tentang penumpukan sampah ada di sekitaran sini. Perkenalkan, nama saya Anasita. Saya dari pendidikan informasi teknologi, dan teman saya Anissa, termasuk rekannya. Masuk ke pertanyaan langsung aja. Iya. Di sini teteh penduduk asli atau pendatang? Pendatang. Dari mana? Udah berapa lama? 26 tahun di sini. Berarti ada rumah juga di sini atau warung aja gitu? Ada. Di sini Berarti rumahnya di sekitaran sini juga ya? Kalau jualan di sini juga berarti udah 26 tahun juga? enggak juga, maksudnya belum lama juga. Ada 4 tahun atau 5 tahun. Tadi kata Tete 26 tahun ya. Udah di sini. Nah, sebelum itu saya mau nanya dong, 26 tahun ini berarti sudah ada yang namanya penumpukan sampah segunung ini. Nah, kayak dampak Teteh yang dampaknya tuh kayak Sebagai pendatang. sebagai pendatang tentang sampah penumpukan ini sebanyak ini, gimana menurut Teteh? Kalau dampaknya mah ya mungkin bagi kesehatan ya kan. Cuman kalau buat warga yang biasa di sini ya kan, itu kayak penghasilan mereka lah, kayak gitu kan, penghasilan mereka dari sini. Kayak apa ya? Susah jelasinnya, kayak ada keuntungan sendiri lah buat. Kayak teteh buka usaha juga sih. Nah gitu, kayak yang di sini kan kayak pemulung apa itu kan menguntungkan saya nafkah buat keluarganya. Tapi dari teteh sendiri ada harapan nggak buat kedepannya penumpukan masalah di Bantar Gebang ini? Nah, masalahnya ya bingungnya gini, kayak kalau ditutup ya kan, kalau ini ditutup nanti pemulung cari nafkahnya kayak gimana. Jadi di sini tuh bukan satu dua, jadi kayak ratusan ribuan lah yang pada mulung gitu kan. Jadi gimana ya, kayak bingungnya nanti dia kerja apa, anak istrinya mau dikasih makan apa. Ya dibalik dampaknya kayak gini kan ya buat kesehatan, cuma kan di sisi lain ada bagusnya kan, apa sih, kayak cepat selesai gitu, kayak penumpukan sampahnya itu pasti berkurang karena kan populasinya juga pencemaran populasi, depopulasi dari lingkungannya juga, terus dari air-airnya pun juga sama kan, pastinya dampak buruk juga bagi kesehatan kita sendiri. Apapun juga pemulung pasti juga kayak apa sih namanya, ada risikonya tuh, kayak mereka nyari sampah-sampah pasti kayak kena beling-beling lah atau apalah, pasti ada juga dampak buruk kayak kan Teh. Tapi di sisi lain ya itulah mata pencaharian mereka gitu kan. Ya kalau nggak ada pemulung, sampah udah numpuk dari kapan aja gitu kan, lebih banyak malah itu kan kadang diambilnya sampah. Kalau untuk pekerja di sini yang saya tahu para pendatang juga atau emang Pendatang, banyaknya pendatang. Maaf sebelumnya, nama teteh siapa? Eka Aulia. Eka Aulia. Udah, gitu aja ya teh. Iya. Makasih ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kami dari mahasiswa Universitas Indonesia di Jakarta Timur, dari daerah Condet. Tujuan kami ke sini itu kami mau mewawancarai masyarakat sekitar yang ada di daerah Bantar Gebang. Sebelumnya Bapak pendatang atau penduduk asli sini ya, Pak? Istri penduduk asli sini, saya pendatang. Oh, pendatang. Ya, Kalau- awal saya. Kalau boleh tahu Bapak udah berapa tahun? 17 tahun. Oh, udah 17 tahun. Iya, Berarti Bapak ke sini Bantar Gebang sudah ada ya? sudah ada. Cuma Kira-kira belum tinggi. Oh. Kira-kira ada nggak sih Pak perbedaan gitu antara Bapak ketika pertama kali kesini gitu kan dengan yang sekarang, keadaan yang sekarang, lingkungannya gitu gimana Pak? Ada perbedaan. Kalau dulu kan pemulung aman. Kalau sekarang kan banyak kejadian longsor apa karena udah tinggi. Gitu. Perbedaannya jauh. Yang udah nggak aman kan bagi pemulung gitu. Soalnya buangannya udah nggak layak.
Yang paling jelas tuh di Marga sekitar sini adanya bantar gebang tuh apa tuh? Maksudnya gimana? Dampaknya? Oh dampaknya ya bau lah gitu kan, bau lingkungan, bentuk pencemaran lingkungan gitu kan, bau. Kesehatan juga ya? Ya. Itu untuk bau tuh ada waktu-waktu tertentu kah apa sampai kecium pekat banget gitu misalnya? Ya, kecium. Soalnya mobil sampah lewat aja kecium. Apalagi buangannya kan gitu ya. Iya. Dari Bapak sendiri buat pencegahannya nih, dari menurut Bapak sendiri buat pencegahan supaya tidak ada lingkungan yang meresahkan bagi warga sekitar tuh apa Pak? Ya pencegahannya cuma minta supaya kesehatannya aja kan gitu. Ada untuk kesehatan, ada obat ya kan. Kalau masalah buangan kan emang udah lama di sini. Udah pasti kan nggak mungkin kemana-mana. Iya betul. Menurut Bapak harapannya buat penduduk di sini sama Bantar Gebang apa? Ya harapannya mah harus nambah lagi buangan daripada tinggi bahaya kan gitu ya. Penambahan lagi lokasi, apa pindah apa gimana gitu. Menurut Bapak sendiri sebenarnya ada nggak sih manfaat gitu daripada Bantar Gebang itu? Banyak manfaat mah banyak ya bagi pemulung yang kalau susah kan punya penghasilan kan gitu ya. Banyak manfaatnya juga, jadi rame. Lingkungan sini kan tadinya sepi jadi kan banyak pengunjung gitu. Ada manfaatnya juga. Saya dengar-dengar kan ada yang namanya kompensasi uang bau gitu. Ada betul. Bapak dapat gitu? Kalau saya enggak, tadinya istri ada. Istri. Karena istri meninggal, jadi digantikan ke yang lain. Dari segala kompensasi yang ada gitu dari pemerintah dengan dampak yang diberikan gitu, kira-kira seimbang nggak gitu? Kalau bagi ini seimbang, cuman yang keamanannya ini udah lingkungan udah terlalu tinggi buangannya, jadi kurang keamanan itu aja. Lokasi lah. Gitu. Kalau masalah keamanan itu ya udah per 3 bulan memang dapat. Iya, per 3 bulan. Ya udah Pak, sebelumnya segitu aja ya. Makasih atas partisipasi Ya, Bapak sama-sama. udah bantu kami untuk tugas kuliah. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa? Mahroyu. Siapa? Mahroyu.